Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Indriani, NIM 18070160021 dan Iksanti Eka Putri dengan NIM 18070160094. Kali ini kita berdua akan menjelaskan materi tentang mata kuliah psikologi bermain yang bertema manfaat bermain bagi perkembangan anak. Mari kita simak bersama ya. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita bahas? Di antaranya yaitu manfaat bermain bagi perkembangan psikologis anak, manfaat bermain bagi perkembangan imajinasi anak, lalu ada manfaat bermain dalam perkembangan sosial anak, kemudian manfaat bermain dalam perkembangan emosi anak, lalu ada manfaat bermain dalam perkembangan kognisi anak, kemudian manfaat bermain bagi perkembangan motorik anak, dan yang terakhir adalah manfaat bermain bagi perkembangan bahasa anak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu terkait bermain dan berkembang. Jadi menurut Jean Piaget pada 1951 menyatakan bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang menimbulkan rasa bahagia atau kesenangan. Sedangkan ketika bermain dilakukan berulang kali, berarti manfaat dari bermain adalah menstimulasi aspek perkembangan yang terkait dengan tujuan alat bermain tersebut. Sedangkan menurut Diana pada tahun 2010, bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kenapa sih bermain ini sangat penting bagi perkembangan anak gitu kan ya? Jadi kenapa bermain ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak? Karena bermain yang dilakukan dengan rasa senang akan menghasilkan proses belajar pada anak. Anak-anak yang belajar melalui permainan akan membantu anak-anak berkembang secara optimal. Jadi kalau anak-anak sedang bermain kan pasti hawanya senang terus gitu ya, gembira pokoknya lah, ketawa, lari-lari ke sana ke sini. Nah, perasaan-perasaan senang, kemudian aktif bergerak itulah yang akan membantu anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, manfaat bermain bagi perkembangan psikologis anak. Nah, jadi bermain adalah aktivitas yang dipilih anak tanpa mempedulikan hasil seperti hadiah atau pujian. Jadi kalau kita udah bermain ya udah main aja, senang-senang aja gitu, nggak ngarep-ngarep pujian dari orang atau sampai niat ngalahin lawan mainnya. Kan nggak gitu. Yang intinya adalah ya buat senang-senang, sebagaimana dalam pandangan Freud bahwa bermain adalah media untuk melepas emosi. Bermain juga memiliki tujuan untuk bersenang-senang sehingga orang yang memainkannya akan merasa bahagia. Nah, kalau anak-anak udah bahagia, hawanya senang, itu kan pasti berpengaruh sangat baik bagi perkembangan psikologisnya. Kemudian yang kedua, manfaat bermain bagi perkembangan imajinasi anak. Nah, selain dari sebelumnya ya, manfaat bermain bagi psikologis anak, ternyata bermain juga bermanfaat bagi perkembangan imajinasi anak loh. Nah, contohnya adalah bermain peran. Jadi bermain peran ini mendorong tumbuh kembang anak karena saat berpura-pura memainkan peran orang lain, anak akan belajar menghadapi masalah, menyampaikan maksud dan keinginannya. Menurut Rahel Tan, seorang ahli psikologi klinis. Jadi permainan peran itu ya seperti jadi dokter atau jadi polisi. Nah, saat anak-anak ini berpura-pura memainkannya, anak akan belajar nih menghadapi masalah. Misalkan si anak ini bertugas menjadi dokter. Wah, ini tugas dokter ini ngapain ya? Tugas dokter itu kan memeriksa pasien. Misalkan pasien itu teman bermainnya. Terus kalau misalkan pasiennya sakit, dokter harus ngapain? Nah, anak-anak kan sering niruin
diperiksa gitu ya, mana yang sakit ditanyain gitu-gitu. Jadi bermain peran ini adalah melatih anak untuk belajar menghadapi masalah. Kemudian bermain Lego. Nah, permainan Lego ini bisa dibuat menjadi berbagai bentuk seperti pesawat, rumah, mobil, burung, dan lain sebagainya. Pokoknya apa aja sesuai dengan imajinasi anak. Nah, proses membuat bentuk itulah yang akan merangsang daya imajinasi anak. Coba deh kalau kita ngasih permainan Lego ke keponakan kita gitu kan ya, pasti ada aja bentuk yang mereka buat, terutama anak-anak yang emang imajinasinya tinggi, kemudian kreativitasnya juga bagus gitu. Lalu ada bermain kesenian. Nah, bermain kesenian dengan media seperti kertas, pensil warna, alat gambar, dan lainnya itu akan merangsang otak kanannya dalam berkreativitas dengan menggambar dan mewarnai. Nah, jadi dengan saat anak-anak bermain menggambar gitu ya dengan pensil ataupun pensil warna dan lain sebagainya, ini akan membantu melatih imajinasi anak. Lalu permainan yang lain yang bisa melatih perkembangan imajinasi anak ialah bermain eksperimen, seperti membuat jaring dari kayu dan jaring-jaring bekas atau plastik untuk menangkap ikan atau membuat orang-orangan. Atau juga bisa perahu dari kertas, ya. Itu akan melatih kemampuan anak dalam berimajinasi menggunakan benda-benda sekitarnya menjadi yang lebih bermanfaat. Jadi dulu juga saya waktu kecil itu kan ya, suka banget nangkep capung. Nah, alat yang buat nangkep capung itu saya buat dari wadah plastik es bekas gitu ikan ya. Terus diikat ujungnya pakai karet sama dikaitin ke kayu panjang gitu. Jadi kan kayak bisa nangkep capung itu kalau lagi diem di dahan atau di mana gitu ya. Nah, itu bermain eksperimen contohnya. Kemudian selanjutnya ada manfaat bermain bagi perkembangan sosial anak. Nah, bermain, terutama permainan tradisional ini ya, banyak sekali membawa manfaat bagi perkembangan sosial anak, terutama permainan-permainan yang dilakukan secara berkelompok. Banyak banget kalau kita flashback ke masa kecil gitu ya, apalagi kita angkatan 99 2000-an kelahiran itu ya, itu kan masih bisa mengalami permainan-permainan tradisional gitu, seperti gobak sodor, itu kan petak umpet, terus juga kejar-kejaran, itu pokoknya banyak lah, dan masing-masing daerah itu beda-beda. Terus juga interaksi yang terjadi antara teman bermain akan melatih kerjasama, ketelitian, dan penyusunan strategi. Nah, ini bisa kita ambil dari contoh tadi ya, ini gobak sodor. Nah, kan kita berkelompok tuh, gimana supaya bisa melewati garis yang dibatasi oleh tubuh lawan gitu kan. Kita kan harus bisa menyusun strategi. Wah, kalau pas lawan gerak kayak gini kita harus kayak gini. Waktu lawannya rentangin tangan di tengah-tengah garis gitu kan, apa yang harus kita lakuin gitu-gitu. Itu melatih kerjasama dan penyusunan strategi, juga ketelitian. Selain itu, selain bermanfaat bagi perkembangan sosial gitu ya, jadi permainan berkelompok ini juga dapat mengembangkan empati dan mengurangi sikap egosentrisme. Jadi bareng-bareng gitu, kalau udah berkelompok itu kan kita nggak bisa mikir sendiri-sendiri, kita nggak bisa bersikap egois gitu kan, harus mengambil keputusan secara bersama gitu manfaatnya. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Iksanti. Silahkan. Bermain memiliki manfaat yang cukup besar bagi perkembangan anak.
Salah satunya yaitu perkembangan emosi. Anak-anak pada saat proses bermain akan terasa seperti sedang memaknai persoalan selama bermain dengan temannya. Beberapa aspek perkembangan afeksi anak muncul ketika anak mengekspresikan peranannya dalam bermain, dan anak mengalami konflik ketika bermain. Ekspresi anak dalam bermain: ketika anak menjalankan perannya dalam bermain, anak memunculkan emosi positif dan negatif saat bermain dan mengekspresikan sesuai dengan emosi yang dirasakan. Pemahaman emosi anak-anak ini mampu mencerdaskan emosi anak. Kecerdasan emosi seringkali dikatakan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami emosi diri, menerima, menilai, mengolah, serta mengontrol emosi diri, dan juga mampu memahami emosi orang lain. Menurut Singer, mengatakan bahwa bermain sangat penting bagi anak, yaitu untuk membantu anak mengatur pengalaman mereka, termasuk pengalaman emosi anak. Golong dan Gloss melakukan penelitian pada anak-anak prasekolah, dan mereka menemukan bahwa ketika persepsi afeksi dan situasi imajinasi negatif, maka anak-anak akan memodifikasi tema tersebut untuk mengurangi ketakutan mereka, seperti monster yang ramah. Sedangkan dalam situasi yang positif, mereka akan membuat indah tema untuk meningkatkan kesenangan. Glom dan Gloss menyimpulkan bahwa anak-anak memonitor dan mengatur afeksi dalam bermain sehingga tidak melebihi ambang batas tertentu, meski masih memiliki keterlibatan emosional yang cukup untuk menikmati permainan. Rose pada 2004 menyatakan bahwa anak-anak yang mampu mengekspresikan emosi dan memiliki kualitas fantasi baik dalam bermain akan lebih mampu memahami emosi pada diri sendiri dan juga orang lain daripada anak-anak yang kurang menonjolkan afeksi dan fantasi dalam bermain mereka. Rose menyampaikan bahwa intensitas emosional setiap hari pada anak diperkirakan dengan bagaimana anak-anak mengungkapkan emosinya dalam bermain. Selama proses bermain, ada beberapa perilaku yang perlu dikenal, antara lain agresi, verbal, agresi fisik, mengoceh, dan pasif. Perilaku agresi verbal dan agresi fisik ini yang sering menjadi cerminan emosi anak-anak saat bermain. Dari pengalaman inilah yang akan memberikan manfaat bagi perkembangan emosi anak pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu manfaat bermain bagi perkembangan kognitif anak. Bermain memberikan manfaat bagi perkembangan kognitif anak. Manfaat tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu eksplorasi dan konsep ruang, konsep waktu, dan bentuk. Perkembangan anak ada masa eksplorasi. Eksplorasi yang dilakukan anak salah satunya melalui bermain. Ketika anak memegang alat mainan, maka akan melakukan percobaan melalui alat-alat yang dimilikinya. Ketika perkembangan imajinasi anak meningkat, maka proses berkreasi dengan alat mainan juga semakin meningkat. Anak tidak akan berhenti memainkan alat mainannya, mengingat kesenangan akan timbul ketika anak bermain. Singer mengemukakan perkembangan kognitif yang difasilitasi oleh kegiatan Fit and Fly, antara lain
membentuk anak untuk menghubungkan objek dengan tindakan, mengembangkan keteguhan objek, membentuk skema secara skrip, mempelajari strategi untuk pemecahan masalah, lalu untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang berbeda, yang terakhir untuk mengembangkan fleksibilitas dalam pergeseran di antara berbagai jenis pemikiran. Perkembangan bahasa ditandai dengan penyebutan tentang alat mainannya sampai dengan fungsinya. Contohnya ketika anak memegang boneka, kemudian ia menyebut ini adik. Maka mulailah perbendaharaan kata bertambah. Mulai dari menyebut menangis, menggendong, popok, dan sejumlah aktivitas pengasuhan anak yang disebutkan. Padahal usianya belum memasuki masa pengasuhan, namun istilah yang ada dalam pengasuhan tersebut akan muncul sejalan dengan proses bermain anak. Dua kategori utama dari proses kognitif yang penting dalam kreativitas adalah kemampuan berpikir dan transformasi yang berbeda. Kedua proses ini diidentifikasi oleh Guilford sebagai sesuatu yang penting dan unik untuk memecahkan masalah yang kreatif. Berpikir secara berbeda-beda adalah berpikir yang berbelok ke arah yang berbeda. Berpikir berbeda melibatkan asosiasi bebas. Kemampuan transformasi memungkinkan individu untuk menata ulang informasi dan keluar dari cara berpikir yang biasanya. Kemampuan transformasi melibatkan kemampuan untuk keluar dari set lama dan melihat cara baru untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu manfaat bermain bagi perkembangan motorik anak. Biasa berpendapat bahwa anak terlahir dengan kemampuan refleks, kemudian ia belajar menggabungkan dua atau lebih gerak refleks dan pada akhirnya ia mampu mengontrol gerakannya. Melalui bermain, anak belajar mengontrol gerakannya menjadi terkoordinasi. Selain itu, dengan bermain, anak mungkin akan bergerak bebas, sehingga anak mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Dalam bermain, faktor yang dipengaruhi oleh perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan banyak otot besar. Contohnya seperti duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata hingga tangan. Contohnya seperti menggunting, menggaris, menyusun balok, menyusun puzzle, dan lain sebagainya. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan yang diperlukan anak untuk dapat memanipulasi objek. Pada saat bermain yang mengembangkan psikomotorik halus menunjukkan kuat adanya koordinasi antara tangan dan mata. Selanjutnya yaitu manfaat bermain bagi perkembangan bahasa anak. Menurut Nurbiana Dieni, bahasa adalah sistem simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan perkembangan bahasa merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki anak sejak dini, karena saling berkaitan dengan perkembangan kognitif, sosial, dan emosialnya. Saat anak-anak bermain, mereka akan saling berkomunikasi dengan rekan bermainnya. Selama berkomunikasi itulah, secara tidak langsung, anak akan menambah daftar perbendaharaan katanya. Dari situlah, bahasa anak mulai berkembang sedikit demi sedikit.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.